Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi yaitu ilmu gulma dan pengendaliannya. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 1 yaitu Dalil Falihin, Hairul Putra, Andi Fira Rahmi, Aksar, Fitriani, dan Wahyuni. Yang pertama yaitu pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak tepat, atau tumbuhan yang tumbuh dan tidak dihendaki. Oleh sebab itu, respon yang muncul adalah cara untuk mengeliminasinya. Gulma juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil bahan organik, penutup tanah, mengurangi erosi tanah, dan sebagainya. Dengan mempelajari dan menganalisis interaksi gulma dan tanaman serta lingkungan, dimungkinkan dapat ditingkatkan hasil pangan dengan efektif dan efisien. Seorang ahli gulma, Bakir 1974, berpendapat bahwa yang dinamakan gulma adalah tumbuh yang memiliki karakter umum, yaitu 1. Biji mudah melakukan perkecambahan pada bermacam lingkungan. 2. Biji memiliki dormansi primer dan sifat makrobiotik. 3. Memiliki kemampuan tumbuh cepat sepanjang fase vegetatif sampai pembungaan. 4. Selalu mampu memproduksi biji sepanjang lingkungan tumbuhnya memungkinkan. 5. Dapat melakukan pembuahan sendiri, mesti tidak sempurna menyerbuk sendiri dan bukan apomiksis. 6. Mampu melakukan perburukan silang dan berlangsung tidak bergantung dengan serangga maupun angin. 7. Memproduksi biji jumlah banyak dalam kondisi yang memenuhi persyaratan tumbuh dan berbiji. 8. Masih tetap mampu memproduksi biji di bawah cekaman lingkungan, memiliki adaptasi atau toleransi terhadap lingkungan yang luas dan mudah menyesuaikan. Contohnya yaitu Mimosa pudica mampu memperpendek siklus karena kondisi lingkungan buruk dan masih mampu produksi biji. 9. Mampu menyesuaikan diri dengan penyebaran propagaul, jarak dengan dekat maupun jauh. 10. Gulma tahunan memiliki kemampuan yang tinggi untuk perkembangbiakan secara vegetatif dan tumbuh dari bagian tubuh yang terpotong. 11. Gulma tahunan, biji keras namun mudah lepas sehingga tidak mudah hancur ketika jatuh ke permukaan tanah. 12. Kemampuannya yang tinggi untuk melakukan kompetisi interspesifik dengan ciri khasnya menutup, membelit, atau memproduksi senyawa alelopat. Selanjutnya, kerugian akibat gulma. Kenapa gulma begitu penting untuk dibicarakan? Karena kerugian yang diakibatkan oleh gulma setara dengan kerugian yang diakibatkan oleh hama maupun penyakit pada tanaman. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma dapat terjadi pada berbagai bidang yang berkaitan dengan pertanian. Gulma dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Secara umum, masalah yang ditimbulkan gulma pada lahan tanaman pertanian sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kompetisi. Adanya gulma di lingkungan tanaman maka menyebabkan kompetisi gulma dengan tanaman pokok dalam memperebutkan air tanah, cahaya matahari, unsur hara, ruang tumbuh, dan udara. Yang kedua, inang dan hama penyakit. Tempat hidup sementara atau inang bagi hama ataupun penyakit sehingga dapat memungkinkan berkembang biak dengan baik. Akibatnya, hama atau penyakit tersebut akan menyerang dan beralih ke tanaman pokok yang dibudidayakan. Selanjutnya, beberapa jenis gulma yang menjadi inang hama dan penyakit. 1. Arindonggode atau Melastoma. 2. Gulma jajagoan. 3. Gulma babadotan. Dan 4. Eupathorim adenoperum. Senyawa alelopati. Ada beberapa jenis gulma yang mempunyai sifat alelopati, yaitu kemampuan mengeluarkan zat yang bersifat racun dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu. Misalnya Imperatus cylindrica menghasilkan zat fenol. Junglas nigra dapat memproduksi hidroksijunglon. Artemisia absinthium mengeluarkan zat absintin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif. 4. Mengganggu hasil pertanian. Adanya gulma dalam jumlah banyak akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan pertanian, misalnya pemupukan,
pemanenan dengan alat mekanis, dan lainnya. 5. Penurunan kualitas hasil panen. Gulma mengurangi kualitas benih tanaman. Para pembeli benih bersertifikat mengharapkan benih berkualitas tinggi yang akan memberikan hasil tinggi. Hasil tinggi pula dan tidak bercampur biji gulma. Selanjutnya yaitu tingkat keganasan gulma. Yang pertama, gulma ganas. Menurut Anonim 2015 menyatakan bahwa gulma ganas primer atau Primary Noxious Weed yaitu gulma yang penyebarannya luas dan telah menetap di suatu daerah, sangat agresif dan sulit untuk dikendalikan. Contohnya alang-alang atau Impretasi lindyrisa, L. beauf, kakawatan atau Sinodon daciton. Selanjutnya yang kedua yaitu gulma agak ganas. Menurut Anonim 2015 menyatakan gulma ganas sekunder noxious weed yaitu gulma yang penyebarannya luas dan telah menetap di suatu daerah dan agresif, tetapi secara relatif mudah dikendalikan, atau gulma yang agresif dapat sulit dikendalikan, tetapi mungkin belum menetap di suatu daerah. Selanjutnya beberapa manfaat gulma yang dapat diperoleh dari gulma yaitu 1. Sebagai pupuk organik, sebagai bahan bangunan utama, sebagai obat tradisional, sebagai bahan baku kerajinan, sebagai tanaman hias, sebagai pakan ternak, dan sebagai zat pengatur tumbuh. Terima kasih, itulah sedikit materi yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.